Sesediki Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala, salam hormat saya untuk seluruh pengabdi di Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung. Nama ini saya kalau membacanya selalu penuh getar karena ada kata wakafnya. Yayasan banyak, Pak. Yayasan jumlahnya saya nggak tahu saking banyaknya di Indonesia ini. Tapi yang mencantumkan nama Yayasan Badan Wakaf saya belum tahu ada berapa banyak. Termasuk Sultan Agung yang dengan sangat berani menempelkan kata wakaf yang itu merupakan sumber pendanaan terbesar di peradaban Islam. Yang andai Sultan Agung berkonsisten dan komitmen dengan kata wakaf itu, maka mestinya Yayasan Sultan Agung ini menjadi sumber dana terbesar di negeri ini. Jadi besok-besok kalau negara perlu dana, tinggal telepon Habib Hasan. Presiden anggarannya kurang, nggak usah ngutang, telepon ke YBWSA. Tinggal telepon Pak Ketua Pembina, Pak Ketua Pengawas, Bapak Ketua Umum, Bapak Direktur, semua ada duit nganggur apa enggak? Itu, Pak. Karena memang begitu dulu aslinya. Ada satu disertasi S3 menarik sekali ditulis di Mesir. Judulnya tentang Al-Awqaf was Siyasah atau Siyasah wal Awqaf, tentang wakaf dan politik di Mesir. Luar biasa ditulisnya. Bagaimana dahulu ketika peran-peran wakaf itu sangat besar, itu justru negara kerjanya ringan. Tapi ketika negara ingin mengambil alih semua pekerjaan masyarakat, akhirnya negaranya tidak kuat, musliminnya melemah dari sisi kecintaan mereka dalam mendanai negara. Itu luar biasa disertasi itu, dan disitu dibuat menjadi beberapa fase di Mesir. Yang kita lihat hari ini itu adalah masa sangat lemahnya muslimin di bidang wakaf, karena dulu muslimin itu mendanai sendiri kehidupannya, yang otomatis meringankan kerja negara. Makanya dahulu tidak ada Kementerian Pendidikan, Pak. Gak ada Kementerian Pendidikan, saya mohon maaf dengan sebesar-besarnya. Gak ada Kementerian Pendidikan. Kenapa? Muslimin itu dengan wakaf, baik wakaf fasilitas ataupun wakaf produktif, itu mengurus sendiri kehidupan pendidikannya. Bahkan kurikulum pendidikan terjaga sampai detik sekarang saya duduk di tempat duduk ini, masih ada lembaga-lembaga pendidikan yang tidak bisa diubah kurikulumnya karena dicantumkan di dalam syarat akad wakaf. Tidak ada satupun makhluk di muka bumi ini, tidak penguasa, tidak negara, tidak siapapun yang bisa mengubahnya. Itu hebatnya Islam. Karena itu salam hormat saya untuk siapapun pendiri, semoga Allah merahmati para pendiri yayasan ini yang dengan sangat berani mencantumkan, saya tidak tahu kenapa dulu para pendiri mencantumkan kata wakaf, tetapi jelas ada visi, ada misi yang dititipkan kepada kita para pelanjutnya. Lanjutkan ini, karena ini bagian dari cara membangun generasi khairul ummah. Ini kita mulai dari kata nama YBWSA, Yayasan Badan Wakaf Sultan Agung.